ketika Anda jadi Islam, yang dirugikan itu yang bukan Islam. Karena memang Islam ini bangsa dan biadab. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas tentang Paul Zhang, yang mana bapak ini terjerat kasus ya. Ada orang yang melaporkan bahwa dirinya menghina agama Islam. Tapi ya kita nggak bisa salahin juga, orang Paul Zhang sendiri tantang loh. Nantang, ayo siapa yang bisa laporin saya kasih uang 1 juta satu orang. Dan dibatasi 5 orang yang lapor di Bareskrim yang berbeda, nanti kasih 5 juta. Ya ini kan nantang juga gitu loh. Mana ada sih orang yang seneng ditantang-tantangin gitu. Hari ini saya mendengar kabar bagaimana beliau dilaporkan di polisi. Dan ini sempat menghebohkan warganet. Masuk ke TV juga, Mak Lambe Turah juga posting bahas ini. Dan terus terang sebagai orang Kristen ya, kita di Indonesia ini malu juga ya. Kok ada orang sampai dilaporkan gara-gara mulutnya yang kotor gitu. Kalau saya kan sering bikin video meluruskan Ustadz Yahya Waloni, menyayangkan kenapa kok Yahya Waloni ini jadi Ustadz mulutnya makin kotor, jelek-jelekin Kristen. Nah ini ada lagi seorang YouTuber Kristen ngakunya apologet, dia juga mulutnya kotor, jelek-jelekin agama sebelah. Nggak ada bedanya kayaknya sama Yahya Waloni. Beberapa waktu yang lalu, di 20 detik ya, heboh di media sosial, Joseph Paul Zhang diduga menista agama Islam. Dalam video, ia menyinggung soal puasa umat Islam, serta menghina Allah. Polri kini memburu Zhang. Di sini jelas dikatakan bagaimana Polri memburu Paul Zhang karena statementnya yang menghina Islam katanya. Ini adalah surat laporan yang disampaikan ke polisi ya, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Reserse Kriminal. Yang melapor adalah Husin Sahab. Nah, orang ini dapat uang 1 juta nih dari Paul Zhang nih. Kan dia yang nantang sendiri ya. Dapat uang nih guys, lumayan. Telah melapor tentang ujaran kebencian, hate speech, penistaan agama jam 8, tempat kejadian rumah. Yang melapor Husin Sahab ya. Dia melaporkan pemilik akun YouTube Joseph Paul Zhang. Dan ini udah ditanggapi dan sekarang katanya sih udah sah di mana Paul Zhang ini sebagai tersangka penghinaan agama Islam. Seperti biasa, sebelum saya masuk ke pembahasan, saya juga ingin meminta supaya kepolisian juga menangkap juga orang-orang yang menghina agama Kristen sebenarnya, supaya imbang ya. Contohnya Ustadz Kainama, contohnya lagi siapa? Yahya Waloni, dan ustadz-ustadz lainnya yang ngaku mantan Kristen dan kemudian mereka menghina agama Kristen. Ketika Anda tidak terima dengan hinaan dari Joseph Paul Zhang, sebenarnya sama dengan kami yang tidak terima Yahya Waloni dan Ustadz Kainama menghina agama Kristen. Jadi kalau adil, silahkan tangkap dua-duanya aja. Loh kok kenapa saya mendukung penangkapan dari Paul Zhang? Ya saya dukung kalau memang Paul Zhang bersalah dengan cara menista agama orang, ya silahkan. Tapi kalau Paul Zhang tidak melakukan itu, ya jangan ditangkap hanya gara-gara tersinggung. Tapi kita akan lihat sebenarnya perkataan Paul Zhang ini apa sih? Mari kita cek ya. Sebentar ya, ini ada bilang di suatu negara ya, negara Eropa ini kan rata mengizinkan LGBT dan kumpul kebo, bahkan ada kontrak kumpul kebo, itu ada kontraknya ya. Apakah itu ada yang dirugikan ketika ada yang jadi LGBT itu? Apakah Anda yang ada yang dirugikan ketika tetangga Anda LGBT atau kumpul kebo? Ada nggak yang dirugikan? Tapi kalau Anda jadi Islam, ada nggak yang dirugikan? Banyak. Ketika Anda jadi Islam, yang dirugikan itu yang bukan Islam. Karena memang Islam ini bangsa dan biadab. Puasa saja bikin susah kita, ya kan? Kamu nggak makan aja, bikin susah kita yang makan, gitu loh. Kita disuruh nggak makan juga, kan bangsat biadab. Tapi coba kalau tetanggamu LGBT, kamu rugi nggak? Enggak. Tapi dari dulu saya itu kalau lagi bulan puasa itu adalah bulan-bulan yang paling tidak nyaman. Apalagi kalau deket-deket Idul Fitri, karena mau dung dung breng, Sarimi pergi ke pasar, dung breng, Allahu Akbar. Wah itu tuh udah paling mengerikan itu, horor itu, serius, itu horor banget ya.
Gue nggak berani ngomong tak kayak MKC dilaporin lagi. Gue kasih sayembara lu, gue udah bikin videonya, cuman kok nanti dikira saya sombong lagi ya kan. Saya udah bikin videonya tantangan loh, ini sama si Nandar, sama Amir Al-Qodri, sama Nick Christian. Yang bisa laporin gue ke polisi, gue kasih uang loh. Gue kasih uang. Yang bisa laporin gue ke polisi penistaan agama, nih gue nih Nabi ke-26, Joseph Paul Zhang, yang meluruskan kesesatan ajaran Nabi ke-25 dan kecabulannya yang maha cabulullah. Ya, kalau Anda bisa bikin laporan polisinya atas nama penistaan agama, gua kasih lu 1 laporan 1 juta, maksimum 5 laporan. Nah, supaya jangan bilang gua ngibul kan. Jadi kan 5 juta. Bahkan 3 kan kasih 5 nih di wilayah Polres yang berbeda, ya. Saya kasih 1 laporan 1 juta, jadi 5 laporan 5 juta. Gua kasih lo, ya. Ya, tinggal email ke hagios.eu@gmail.com. Ya, pantesan aja ditangkap, orang mulutnya kotor begitu. Dan perkataan kotor sampai kayak gitu tuh nggak diajarkan loh ya dalam Kristen. Jangan sampai teman-teman berpikir, oh itu mungkin diajarkan dalam Kristen sehingga boleh memperkatakan seperti itu. Nggak boleh sama sekali. Itu perkataan kotor yang tidak seharusnya keluar dari Pak Paul Zhang. Sebenarnya boleh aja kalau mau berapologet, silakan berapologet berdasarkan data. Apa yang di-statementkan didukung dengan kutipan sehingga apa yang dikatakan itu benar-benar valid, bukan hanya sekedar mengungkapkan perkataan kotor, jorok, perkataan yang menyakiti orang tanpa ada dasar sebenarnya. Gini ya, mungkin pelajaran 2 hal ini dari Muhammad KC dan juga Pak Paul Zhang ini, kita bisa belajar untuk lebih bijak lagi dalam bermedia sosial dan lebih bijak lagi dalam berapologetika. Tujuan kita berapologetika kan tentunya untuk memenangkan jiwa tuh. Untuk meluruskan pengajaran yang salah, kita luruskan. Supaya orang tahu, oh ini loh kebenarannya, bukan seperti ini dan lain-lain. Tapi kalau dengan cara yang tidak sopan dan tidak santun, bagaimana orang mau dimenangkan dan diselamatkan? Saya ambil satu kutipannya. Dalam Matius 10 ayat 16, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kita harus memiliki hati yang tulus ketika kita berapologetika. Sehingga hati yang murni dan tulus ingin memenangkan orang itu dalam berapologetika itu sangat penting. Dan tentunya kita juga harus cerdik seperti ular, tidak sembarangan, tidak serampangan, pokoknya ngawur, hantam, hajar, dan akhirnya kita sendiri yang ditangkap. Akhirnya kita sendiri yang bisa dijatuhkan. Itulah kenapa kita harus cerdik seperti ular. Tapi tidak boleh hanya cerdik seperti ular. Karena kalau cuma cerdik tidak tulus, ya itu salah juga. Tapi kalau tulus tidak cerdik juga, ya nanti gampang diterkam sampai mati gitu. Jadi seimbang ya, kita harus tulus mengasihi orang dan kita juga harus cerdik. Tidak boleh ngawur, tidak boleh serampangan, tidak boleh sembarangan, harus dengan baik. Yang selanjutnya dalam 1 Petrus 3 ayat 15, tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Kita mempertanggungjawabkan iman kita. Yang kita percaya Yesus Kristus, kita ungkapkan kepada banyak orang ketika mereka menanyai kebenaran iman kita. Dan tentunya dikatakan di sini dengan hormat dan lemah lembut. Jadi nggak sembarangan. Ayat 16, dan dengan hati nurani yang murni supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Ya intinya setiap ada orang yang fitnah tentang agama kita, ya kita memberi pertanggungjawaban, kita jawab dengan baik. Dan pada akhirnya mereka akan malu ketika mereka memfitnah karena faktanya tidak seperti itu. Mari teman-teman kita membedakan antara berapologetika dengan menghina atau berkata-kata kasar atau berkata-kata yang tidak pantas. Kita berdoa supaya Pak Paul Zhang cepat menyelesaikan masalah dan kasus ini sehingga hal ini pun pada akhirnya tidak menjadi batu sandungan untuk orang yang ingin percaya kepada Tuhan. Ya intinya mari kita lebih berhikmat lagi dalam bermedia sosial dan dalam berapologetika. Tuhan ingin memakai kita lebih luar biasa lagi ke depannya. Banyak orang yang mendengar apa yang kita katakan. Jangan sampai orang-orang mencontoh sesuatu yang buruk dari kita.
semuanya. Luis Prasetyo di sini, God be with you all.